Oke, yang sudah bergabung di malam hari ini ada Pak Abbas ya. Bentar deh. Ya, balik lagi di Serbuk Senin Berbuku. Ada buku The Secret atau Rahasia Kaya Rhonda Byrne. Dan tadi sudah bagian pendahuluannya ya. Kita langsung saja ke bagian berikutnya ya. Kalau ucapan terima kasih saya pikir nggak terlalu perlu lah untuk dibaca. Ya, kita masuk ke bagian pertama dari buku ini. Diberi judul kecil oleh Rhonda, Pengungkapan Rahasia. Apa nih kira-kira rahasia yang mau diungkapkan? Ada beberapa kutipan di dalam buku ini. Di antaranya adalah Bob Proctor, seorang filsuf, pengarang, dan pembimbing pribadi. Dikutip dari Bob Proctor, rahasia memberikan segala sesuatu yang Anda inginkan, kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Sementara kutipan kedua diambil dari Dr. Joe Vitale, metafisikawan, spesialis pemasaran, dan pengarang. Kata dia, Anda dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan. Dan berikutnya adalah kutipan dari John Assaraf, wira swastawan dan ahli pengolah keuangan. Kutipannya berbunyi begini, kita dapat memiliki apapun yang kita pilih, terlepas dari seberapapun besarnya. Rumah seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin menjadi jutawan? Bisnis seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda menginginkan lebih banyak sukses? Apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan? Dan dilanjutkan dengan kutipan dari Dr. John DeMartini, filsuf, kiropraktor, penyembuh dan spesialis transformasi pribadi. Dikutip di sana, ini adalah rahasia besar kehidupan. Sementara itu, kutipan dari Dr. Dennis Whitley, psikolog dan pelatih potensi pikiran, mengatakan, para pemimpin di masa lalu yang memiliki rahasia ini ingin menyimpan sendiri kekuatannya. Mereka membuat orang-orang mengacuhkan rahasia ini. Orang-orang pergi ke tempat kerja, bekerja, lalu pulang ke rumah. Mereka berada di ban berjalan tanpa daya karena rahasia ini disembunyikan dan hanya diketahui oleh sedikit orang. Ya, di sepanjang sejarah ada banyak orang yang menyembunyikan pengetahuan tentang rahasia ini. Dan banyak pula yang telah menemukan jalan untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada dunia. Lalu dikutip lagi dari Michael Bernard Beckwith, visioner dan pendiri Agape International Spiritual Center. Dikatakan dia bahwa saya telah melihat banyak keajaiban terjadi dalam hidup orang-orang. Keajaiban keuangan, keajaiban penyembuhan jasmani, penyembuhan mental, dan penyembuhan hubungan. Lantas, ada juga kutipan dari Jack Canfield, pengarang, guru, pembimbing hidup, dan pembicara motivasi. Katanya, semua ini terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Lalu pertanyaannya, apakah rahasia ini? Nah, Bob Proctor mengatakan, mungkin Anda sudah duduk di sana bertanya-tanya, apakah rahasia ini? Saya akan menceritakan bagaimana saya telah memahaminya. Kita semua bekerja dengan satu daya yang tak terhingga. Kita semua membimbing diri dengan hukum-hukum yang persis sama. Hukum-hukum alam dari semesta ini begitu tepat, sehingga kita bahkan tidak mengalami kesulitan dalam membangun pesawat ruang angkasa. Kita dapat mengirim manusia ke bulan, dan kita dapat menghitung pendaratannya dengan ketepatan seperdetik. Dimanapun Anda berada, India, Australia, Selandia Baru, Stockholm, London, Toronto, Montreal, atau New York, kita semua bekerja dengan satu daya, satu hukum, hukum tarik-menarik. Rahasianya adalah hukum tarik-menarik. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda ditarik oleh Anda ke dalam hidup Anda.
Dan segala sesuatu itu tertarik ke Anda oleh cita-cita yang Anda pelihara dalam benak, oleh apa yang Anda pikirkan, apapun yang berlangsung dalam benak, Anda menariknya ke diri Anda. Setiap pikiran itu adalah hal yang nyata, suatu daya. Guru-guru besar yang pernah hidup mengatakan kepada kita bahwa hukum tarik-menarik adalah hukum yang paling kuat di semesta. Para penyair seperti William Shakespeare, Robert Browning, dan William Blake menyampaikannya melalui puisi mereka. Para musisi seperti Ludwig van Beethoven yang mengungkapkan melalui musik mereka. Para seniman seperti Leonardo da Vinci menggambarkannya dalam lukisan mereka. Para pemikir besar termasuk Socrates, Plato, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe, dan juga Victor Hugo membagikannya dalam tulisan dan ajaran mereka. Nama-nama mereka telah diabadikan dan keberadaan ketokohan mereka telah bertahan selama berabad-abad. Berbagai agama seperti Hindu, tradisi Hermetik, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam, serta peradaban seperti Babilonia dan Mesir kuno, menyampaikannya melalui tulisan-tulisan dan kisah-kisah. Tercatat di sepanjang zaman dalam segala bentuknya, hukum ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno sepanjang abad. Hukum ini terukir dalam batu di tahun 3000 sebelum Masehi. Meskipun beberapa pihak menyembunyikan pengetahuan ini, tetapi hukum ini selalu ada di sana untuk ditemukan setiap orang. Hukum ini dimulai di awal waktu, telah ada dan akan selalu ada. Ini adalah hukum yang menentukan keutuhan keteraturan semesta setiap saat dari hidup Anda dan setiap hal yang Anda alami dalam hidup. Tidak menjadi soal siapa Anda atau di mana Anda berada. Hukum tarik-menarik membentuk seluruh pengalaman hidup, dan hukum yang sangat berdaya ini melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Andalah yang mewujudkan hukum tarik-menarik ini, dan Anda melakukannya melalui pikiran-pikiran Anda. Pada tahun 1912, Charles Haanel menjelaskan hukum tarik-menarik sebagai hukum yang terbesar dan terpasti, tempat seluruh sistem penciptaan bergantung. Bob Proctor menyatakan, orang-orang bijaksana selalu mengetahuinya. Anda bisa langsung kembali ke zaman Babilonia. Mereka telah mengetahuinya. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang terpilih. Bangsa Babilonia kuno dan kemakmuran mereka telah terdokumentasikan dengan baik. Mereka juga dikenal karena menciptakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, taman-taman gantung Babilonia. Melalui pemahaman dan penerapan hukum-hukum semesta, mereka menjadi salah satu ras terkaya dalam sejarah. Dan seperti dikutip dari Bob Proctor juga, menurut Anda, mengapa 1% populasi menghasilkan sekitar 96% uang yang pernah dihasilkan? Apakah menurut Anda ini hanya kebetulan? Ini dirancang sedemikian rupa. Mereka mengerti sesuatu, mereka mengerti rahasia, dan sekarang Anda sedang diperkenalkan kepada rahasia ini. Orang-orang yang menarik kekayaan ke dalam hidupnya telah menggunakan rahasia ini, terlepas dari apakah disadari atau tidak disadari. Mereka memikirkan pikiran-pikiran tentang kelimpahan dan kekayaan, dan mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Mereka hanya mengenal kekayaan dan tidak ada hal lain yang mengada dalam benaknya. Terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, pikiran utama tentang kekayaanlah yang mendatangkan kekayaan pada mereka.
Inilah tindakan hukum tarik-menarik. Contoh yang sempurna untuk menunjukkan tindakan rahasia dan hukum tarik-menarik adalah yang satu ini. Anda mungkin mengenal orang yang mendapat kekayaan besar, telah kehilangan semuanya, tapi dalam waktu sebentar mendapatkan kembali kekayaan yang sama besarnya. Dalam kasus ini, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, yang terjadi adalah karena pikiran dominan mereka adalah tentang kekayaan. Inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kekayaannya kembali. Mereka membolehkan pikiran yang menakutkan tentang kehilangan kekayaan memasuki benak mereka sampai pikiran yang menakutkan itu menjadi pikiran yang dominannya. Mereka membalikkan keseimbangan dan pikiran tentang kekayaan ke pikiran tentang kehilangan kekayaan, sehingga mereka kehilangan semua kekayaannya. Tetapi setelah mereka kehilangan semuanya, ketakutan akan kehilangan menjadi menghilang, dan mereka membalikkan lagi keseimbangan ke pikiran dominan tentang kekayaan, dan kekayaan mereka kembali lagi. Hukum tarik-menarik merespons pikiran Anda, terlepas dari apapun pikiran tersebut. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian berikutnya, ketertarikan pada kemiripan. Kira-kira akan ada kejutan apa di buku ini? Baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Abbas di Comal, sudah ditunggu dari tadi loh. Oh iya, tadi ada pekerjaan Pak Abbas ya. Pak Dipyo, terima kasih informasinya. Thank you. Dan tadi ada yang minta Sandit Sandoro ya. Oke deh, bentar saya cariin dulu. Cinta gitu ya. Mana nih? Sama kayaknya duet sama Wizzy deh ya. Nah ini dia. Oke deh, saya hadirkan untuk Pak Abbas di Comal. Wizzy featuring Sandi Sandoro. Cinta.